Pula. Jadi saya mau kasih tahu ke Pak Dekan, DO itu keluar, hari itu juga saya akan masukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Ancaman DO kepada 128 mahasiswa calon dokter. 2 minggu kampus FK masih ditutup oleh mahasiswa. Ada apa? Oleh BEM, DPM dan GMKPOAP. Pengantar, sejak tanggal 25 Juli lalu, diskusi mengenai situasi dan kondisi yang terjadi di kampus FK terutama yang dialami oleh mahasiswa asli Papua sudah jadi buah bibir dan menyita perhatian di internal mahasiswa FK sendiri. Situasi yang dimaksud di sini sebenarnya bukanlah hal baru, melainkan riak-riak yang sudah sejak lama tercium mau muncul, namun masih ditahan karena para mahasiswa ada yang masih ragu-ragu dan ada yang belum sempat beraksi karena COVID-19 muncul tiba-tiba, misalnya terkait adanya rencana demo atau unjuk rasa karena kenaikan SPP di klinik pada bulan Januari hingga Februari. Riak-riak tersebut menjadi tidak dapat bersama-sama hari ini sampai dengan 2014. Mereka ini sudah lama kuliah dan bahkan ada kakak yang tahankan, dan akhirnya harus disuarakan setelah adanya penandatanganan surat DO oleh mahasiswa yang dikeluarkan oleh pihak Fakultas Kedokteran pada bulan Juli kemarin. Barangkali orang luar dari FK Uncen, terutama mereka yang tidak mengerti dan memahami duduk perkara aksi demo jilid 2 FK ini, dapat secara keliru menilai dan mempersepsikan latar demo kali ini. Oleh sebab itu, menjadi perlu bagi kami untuk menjelaskan duduk masalah perkara FK Uncen saat ini secara objektif, sehingga tidak ada mispersepsi yang tercipta. Mereka ini tidak bisa lulus, bukan di sini mereka ini tidak mampu, tetapi mereka ini bukan tidak mampu, tapi kami berpikir ada permainan di dalam fakultas itu sendiri. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Mega Marcelina Kogoya. Saya mahasiswa kedokteran angkatan tahun 2011. Di sini saya masih tetap kuliah di Fakultas Kedokteran. Saya sudah ambil mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8. Tapi terutama yang berupaya dialihkan kepada isu sukuisme, isu senior junior, isu kedokteran itu susah, isu FK itu mahal, isu gunung pantai, isu agama, isu minimnya dasar kemampuan individu, isu kepentingan oknum mahasiswa tertentu dan isu-isu lainnya yang kencang dipolarisasikan secara sistematis dan sengaja oleh pihak kampus FK dan seluruh kelompok simpatisan. Di mana pengalihan itu dengan tujuan untuk mengaburkan substansi pokok masalah yang sedang diangkat dan didorong oleh mahasiswa FK bersama BEM, DPM dan GMKPOAP. Misalnya melalui manuver yang sedang digencarkan oleh beberapa oknum mahasiswa FK yang merupakan mahasiswa praklinik, dokter, dan dokter muda juga di RS Dok 2 yang sedang tampil bagaikan juru bicara, alat bicara pihak dekanat dan dosen-dosen FK Uncen. Saya merasa sakit hati kadang. Perkenalkan, nama saya Derai Swanimbo. Saya masuk kuliah di Fakultas Kedokteran tahun 2011. Sama dengan teman saya Mega Kogoya. Di sini banyak yang kami alami. Sebenarnya kami ini bukan tidak mampu, bukan bodoh, tapi orang-orang yang di kampus ini mereka mengistigmakan kita itu, kamu bodoh, tidak mampu, pindah fakultas, seperti itu. Terima kasih, selamat siang. Perkenalkan, saya Benyamin Lagowan. Saya sekarang dokter muda di Rumah Sakit Dok 2, FK Uncen. senior dari semua. Dinamika dan permasalahan. 1. Pada akhir bulan Juli lalu, para mahasiswa FK mengeluhkan adanya surat ancaman DO yang dikeluarkan oleh pihak dekanat FK secara sepihak. Alasan keluarnya surat DO itu oleh pihak dekanat tidak disampaikan secara jelas. Meski ada upaya untuk mempertanyakan alasan dibalik dikeluarkan dan diedarkannya surat DO tersebut oleh mahasiswa, namun pihak kampus berusaha untuk mengelak dan menghindar. Sikap seperti itu ditampilkan oleh salah seorang staf DO FK sebagaimana penuturan seorang mahasiswi FK. 2.
Setelah Diskriminasi diketahui, rasial terjadi. ternyata Kenapa? penandatanganan Karena kami surat sudah pernyataan punya bersedia informasi, di bahkan mereka bidang ini menjadi sama saksi bahwa juga sudah ditanda tangani ketidakadilan oleh di situ, banyak mahasiswa FK yaitu lainnya. diskriminasi rasial. Ada upaya Menanggapi hal sistematis tersebut, untuk maka dari diskusi ke diskusi, mematikan psikologis, akhirnya lahirlah rapat kemudian besar menghambat perwakilan anak-anak asli Papua ini untuk cepat 129 wisuda. mahasiswa bersama Itu terjadi pimpinannya di situ. untuk segera menyampaikan Karena ada aspirasi terkait beberapa semua dinamika kasus tersebut ke itu pihak dekanat. macam kasusnya Namun, Adewenda, pihak FK ini berupaya menciptakan input narasi nilai yang baru bahwa dikeluarkan surat oleh itu sudah biasa IT dikeluarkan beda sebagai dengan yang motivasi bagian agar PU yang mahasiswa lain. FK bisa membayar Yang lain dia SPP bilang dan lulus, segera yang lain mengurus bilang virtual tidak. akun di universitas. Dan hari ini yang terjadi di Fakultas Kedokteran itu kami hanya punya satu, yaitu diskriminasi rasial yang kemarin terjadi itu masih terjadi. Oke, terima kasih buat 4 kawan-kawan yang sudah menyampaikan duduk persoalan dalam Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Dari yang sudah disampaikan, yang perlu saya tegaskan secara hukum yaitu menyangkut para calon dokter muda ini untuk mendapatkan pendidikan itu merupakan hak konstitusional dari mereka ya, sebagaimana dijamin pada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar sudah 1945. ditandatangani oleh banyak mahasiswa FK lainnya. Menanggapi hal tersebut, maka dari diskusi ke diskusi, akhirnya lahirlah rapat besar perwakilan 129 mahasiswa bersama pimpinannya untuk segera menyampaikan aspirasi terkait semua dinamika tersebut ke pihak dekanat. Namun, pihak FK berupaya menciptakan narasi baru bahwa surat itu sudah biasa dikeluarkan sebagai motivasi agar mahasiswa FK bisa membayar SPP dan segera mengurus virtual akun di universitas. Anehnya, surat yang katanya sebagai motivasi untuk membayar SPP itu berisi konten ancaman terhadap mahasiswa untuk dikeluarkan apabila IPK tidak mencapai 2,75, ada nilai D dan E juga nilai KTI kurang dari B. Diawali dengan pernyataan bahwa mahasiswa bersangkutan sadar bahwa batas akhir masa studinya hanya sampai pada tahun akademik 2020/2021 sehingga bersedia dan rela dikeluarkan dari FK atau dipindahkan ke kampus lain. 3. Hal serupa juga pernah dinarasikan oleh pembantu dekan 1, Dr. Gerson Warnares ketika mahasiswa menanyakan alasan dibalik kenaikan biaya kuliah tunggal BKT pada beberapa bulan sebelumnya. Kala itu dokter tersebut menyatakan bahwa kenaikan SPP di praklinik yang menyamaratakan kenaikan nominal SPP yang awalnya dari 1 juta 5 jutaan menjadi 10 juta dari 20 juta per semester mahasiswa dilakukan karena adanya perubahan NIM. Anehnya tidak ada dasar rencana dekan Fakultas Kedokteran yang akan drop out ya, sekitar 128 calon dokter dari Fakultas Kedokteran. Yang perlu saya sampaikan di sini yaitu SKDO itu bagian dari keputusan tata usaha negara. Jadi si dekan itu dia sebagai pejabat tata usaha negara yang seluruh kebijakannya atau lebih spesifik kebijakan DO-nya itu bisa menjadi katun atau keputusan tata usaha negara yang dapat diproses di pengadilan tata usaha negara. Dengan demikian, karena kemudian para calon dokter ini atau yang lebih spesifik 128 calon dokter yang rencananya akan di DO itu sudah memberikan kuasa kepada LBH Papua, maka di hari yang akan dikeluarkan SKDO itu, maka di hari itu juga LBH mewakili 128 calon dokter di Fakultas Kedokteran itu akan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Jadi saya mau kasih tahu ke Pak Dekan, DO itu keluar, hari itu juga saya akan masukkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mewakili hak-hak dari 128 mahasiswa calon dokter. Kemudian membuktikan bahwa dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur pada pasal 368 ayat 1 KUHP itu jelas terjadi di sana. Mungkin itu
yang bisa saya simpulkan dari persoalan tadi dalam konteks hukum